Oke, guys, kita ketemu lagi di wawancara publikasi. Kita ketemu lagi di podcast Balai Besar Veteriner Waters sosialisasi. Kali ini kita menghadirkan Bang Robert. Bang Robert ini adalah bagian bendahara penerimaan Bapak ya? Ya, bendahara PNBP Pak. PNBP? Iya. PNBP itu sebenarnya PNBP. Nah, jadi kita langsung aja ke menginjak. BPW Wates itu ada pelayanan yang di situ ada pembayarannya, iya, yang terkait dengan Bang Robert ini. Oke. PNBP ya. Jelaskan sekian ya tentang PNBP itu adalah salah satu penerimaan negara. Kan negara itu kan menerima dari devisa, ekspor atau apa itu. Terus pajak, utama itu dan pajak. Nah, PNBP itu adalah penerimaan negara bukan pajak. Jadi sumber penerimaan bagi negara untuk pemasukan negara, untuk APBN negara. Jadi yang dibayarkan ke Mas Robert itu nanti masuk ke negara gitu. Iya, langsung ke, bukan masuk ke BPW Wates, bukan, langsung ke kas negara gitu. Langsung ke kas negara gitu. Iya. Itu ngomong ini batiknya kok bagus sekali, batik. Saya nggak punya seragamnya. Nah, ini sebenarnya itu batik lama dulu kan sering ada pertemuan PNBP itu kan. Jadi PNBP, bendahara PNBP, pengelola PNBP itu berkumpul seluruh Indonesia, terkhusus untuk Kementerian Pertanian. Seluruh Indonesia. Batiknya sama tuh. Sama itu. Tiap tahun berubah itu. Cuma sekarang kan karena negara dalam keadaan penghematan efisiensi ya. Bagi kami itu pertemuan itu sebenarnya untuk mereview proses untuk biar apa aturan baru apa. Tapi ya sekarang ya lewat Zoom aja nggak apa-apa. Bagi negara dan bangsa. Ya, gitu. Baik, balik ke PNBP tadi yang belum selesai dijelaskan maksudnya. Apa itu tadi PNBP yang dengan di Wates ini? Oh, penerimaan negara bukan pajak lah. Kebetulan di Wates itu kan kita itu kantor pelayanan diagnosa penyakit hewan ya Pak ya. Iya. Nah jadi istilahnya kalau masyarakat, terutama kalau lalu lintas mau kan biasanya mau kirim ternak, anjing itu kan hewan-hewan anapun itu kan harus ada persyaratan, terutama yang menyeberang ke antar pulau itu kan harus ada syarat. Salah satu syarat untuk dipenuhi adalah kesehatan hewan itu, apa ada vaksin, takutnya kan nanti menyebarkan penyakit jurus kita. Nah di sini perannya BPW Wates, bukan BPW Wates Pak, sekarang tuh BPP ya, Balai Besar Veteriner Wates untuk menguji itu tadi sampel-sampel yang dari hewan dinyatakan sehat. Setelah kita merekomendasikan sehat, biasanya nanti kan dibawa ke dinas provinsi atau kabupaten atau ke karantina. Itu hewannya ada? Nah itu kan hasil ujinya kita atau hasilnya hewannya nanti mabuk bilang itu. Hasilnya dibawa ke dinas untuk salah satu persyaratan lalu lintas atau apa ya, yaitu untuk produk-produk hasil peternakan itu kan juga harus persyaratan sehat. Atau juga ada misalnya ada tahu-tahu ayam saya kemarin sehat sekarang mabuk mati, itu kan aduh kenapa ini, atau AI atau apa itu kan bisa didiagnosa, oh ini apa, terus oh bukan anjing, kalau anjing saya kucing anakku itu kok tahu meninggal kenapa, bisa di berarti tarif yang ditarik di sini itu pengujiannya bukan hanya untuk lalu lintas saja ya? Oh bukan, itu semua jenis ya, untuk semua pengujian tentang hewan yang bisa dilayani kantor kami. Itu dasarnya apa? Dasarnya untuk penarikan ini apa? Oh ya, ini kan berhubungan dengan masyarakat, nanti tidak dikira pemerintah itu pungli atau apa, kan ada acuannya itu kan sebenarnya itu diatur di peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2023 tentang jenis dan tarif yang berlaku di Kementerian Pertanian. Nah, itu diturunkan lagi di peraturan Menteri Keuangan nomor 85 tahun 2023
tentang jenis dan tarif atas penerimaan negara yang bersifat volatil di Kementerian Pertanian gitu Pak. Volatil itu volatil. Vokalis volatil. Nah, volatil itu kan sebenarnya dulu sebelum ada PP 28 kan diatur di PP 35 tahun 2016. Nah, itu kan sifatnya kaku ya Pak. Bisa aja misalnya tuh, wah ini tarif ini kok dirasa terlalu murah. Kita udah istilahnya nggak mampu. Mau merubah itu kan kalau PP itu, saya bukan orang hukum ya, kayaknya kaku nggak bisa, makanya diturunkan menjadi peraturan Menteri Keuangan. Nah, volatil itu bisa aja nanti ada satker atau yang pengelola PNBP itu merasa, wah ini tarifnya terlalu murah, kami ingin merubah karena kami rugi bla 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 gitu. Itu bisa diusulkan. Jadi volatil itu apa ya? Berubah-ubah, fleksibel kayak gitu. Jadi suatu saat ada perubahan kita bisa ajukan lagi. Ya memang nggak penyesuaian bisa dirubah. Ya tapi masyarakat juga nggak usah khawatir karena auto kok ini saya tahu saya ini 500 Pak, bukan kayak gitu kan, tetap ada prosesnya. Tahun ini misalnya ada mengusulkan 1 kali perubahan, belum tentu tahun itu bisa, nanti mungkin tahun depan, dan kami pasti menginfokan ke masyarakat kalau ada perubahan tarif. Gitu. Kalau metode pembayarannya bagaimana Mas Robert? Oh ya, sekarang teman-teman dari dinas, dari pengguna layanan kita itu bayarnya gimana? Ya karena melalui Mas Robert langsung? Oh enggak. Atau gimana? Ini karena terus terang kalau di sini kan kita tetap bukaan untuk menghindari, kita sekarang itu enggak memakai uang tunai Pak. Oh. Jadi begini, pengertiannya customer itu kan mereka itu bayar, misalnya dulu mungkin ya, dulu itu pernah bayar tunai ke kantor, itu pengertiannya mereka kan dikira uang itu ke Balai Besar Veteriner Water. Nah, itu sebenarnya setelah bendahara itu tetap setor ke bank. Nah, kayak gitu. Cuma kan itu ada resikonya yang manusia lah. Ya itu kan bisa, oh ini tak lebih dong itu untuk mengurangi pungli itu, makanya kan. Tapi kita kan nggak pernah, makanya itu untuk mengantisipasi dan menghindari kayak begitu itu memakai sistem tunai atau cashless. Nah, cashless itu gini, bisa misalnya customer datang, nanti kami bikinkan kode billing ya. Kode billing itu adalah nomor unik 15 digit. 8 itu 8 itu kode dari Kementerian Keuangan, nggak tahu tentang penerimaan apa itu ada 8. Terus tahun itu 2025, terus bulan 07 18 ada 4 nomor itu, ada nomor unik, yaitu begitu nanti dimasukkan itu diinput ke, bisa saja pembayaran lewat bank atau apa itu, mereka teller atau apa itu tahu. Oh ini pembayarannya si A, nominalnya masih tahu, misalnya tarifnya 5.000 ya pasti keluarnya 5.000. Dapatnya dari mana itu? Nah itu kan kodenya itu dapatnya dari mana? Kalau apa kodenya itu tetap atau berubah-ubah? Ingatnya gimana? Pertanyaan saya, kodenya dapatnya dari mana? Ingatnya bagaimana? Oh Anda kan nanti kalau customer datang kan kami kasih itu, saya cetakkan kode billing kayak gitu. Oh berarti dikasih Mas Robert ya. Saya terangkan ya prosedurnya. Nah, prosedur itu begini. Customer itu bisa datang langsung ke kantor, ke Balai Besar Veteriner Water itu kan bawa sampel, terutama harus bawa surat pengantar. Kalau nggak bawa surat pengantar ya di kami ada form itu lah. Form itu kan isinya jumlah sampel, asal sampel, komite atau apa diisi, sama pengujiannya apa, jenis uji atau apa lah. Begitu nanti masuk, nanti dan bagian penerimaan sampel itu malu dulu mengecek ya. Mengecek itu, wah sampelnya ndok pecah, kan nggak bisa, atau gambarnya gimana. Jadi di bagian spesimen itu memastikan kalau sampel itu bisa diuji. Dan kami adalah penguji, bisa untuk menguji kami gitu. Setelah nanti dirasa sudah dicek bisa, yang bagian dari penerimaan sampel itu jadi sistem e-filat kami ya, gitu. Di sistem e-filat kami itu nanti langsung muncul nanti si A itu dengan nomor register sekian mengujikan
pengujian apa, dengan jumlah berapa, satuan harga sekian, terus total berapa. Nah itu, nah berdasarkan itu saya membuat kode billing. Kode billing keluar, saya kasih ke customer gitu. Tapi sebenarnya kami itu juga melayani itu, Pak. Apa istilahnya? Ya nggak perlu datang lah. Mungkin ada juga sebagian besar di kami itu adalah customer yang udah langganan itu kan biasanya via yang lewat kurir itu ya? Ah, bisa itu misalnya sambilnya lewat kurir, kemudian tinggal ngasih kode billing. Nah, itu proses kan sama juga. Sampel datang asal bawa surat pengantarnya, terus bagian spesifik penerimaan sampel itu mengecek kok. Nah, nanti berdasarkan itu saya kirimi kode billing sama tagihannya ke customer. Jadi jangan buru-buru dianu dulu ya, kalau pengiriman atau ya semua kalau di-delete sebelum disetor ke kas negara itu dianu dulu, diperiksa dulu sesuai enggak pengujiannya, jumlah sampel apa, baru nanti disetor ke kas negara gitu. Baru ditransfer melalui kode billing tadi. Iya. Dan cara bayarnya gimana? Mereka itu cara bayarnya gimana? Oh, nah pembayaran itu kan di sini kan sekarang sudah banyak tuh. Bisa aja melalui telebank, tapi kan melalui telebank, bank atau pos. Jadi semua bank bisa. Jadi mereka harus datang ke bank. Tapi jangan ya. Kalau BKA kan belum bisa gitu ya Pak. Harus bank kredit pakai BKA ya. BPR atau apa mungkin belum bisa ya. BPR belum bisa. Bank itu belum bisa. Enggak, maksudnya bukan itu. Mungkin kedepannya mereka juga bisa ya. Karena ini kan online toh. Oh iya. Ya pokoknya bank-bank konvensional itu lah. Syariah juga bisa. Yang bank-bank yang bisa langsung link ke yang mungkin bekerja sama dengan kas negara kayak gitu. Berarti customer harus datang ke kantor banknya. Nah, sebenarnya lebih canggih lagi karena sekarang kan zaman serba digital canggih itu kan bisa melalui m-banking. Nah, hampir semua m-banking bisa. Cuma terkadang saya tuh kendala ada salah satu bank itu kok nggak bisa ya Pak? Nah, saya juga bingung kan. Itu kan juga kebijaksanaan masing-masing bank. Tapi sebagian besar itu bank bisa. Sebagian besar yang pakai m-banking sebagian besar bisa. Memang bisa. Jadi nggak harus ke ke tellernya bank langsung. Kan itu tadi m-banking kan mungkin saya sedikit sharing itu mereka kan bingung dikiranya itu transfer ke rekening karena kelemahannya kendalanya di situ. Terus saya bilang ini bukan pengiriman ke rekening ya Pak, ini adalah pembayaran ya kayak Bapak membayar pajak itu. Jadi di aplikasi sekolah juga ini ya. Oh beda lagi loh Pak. Bayar sekolah itu pakai virtual ya tuh ya. Virtual. Tapi dapat angka kode gitu bukan keluar namanya. Bukan kayak itu. Itu ada lagi. Kalau di bank itu biasanya di pembayaran, terus dicari pajak atau penerimaan negara atau MPN atau PNBP lah itu diklik. Gitu. Berarti berarti bukan kayak di Briva gitu ya? Bukan. Kalau saya di online itu kan keluarnya di Briva ada kode, bukan itu? Bukan. Kita buka itu terus kita kan yang ngasih kode kan kami. Nah ini besar itu kasih masuk itu tadi loh. Orang sebagian besar bank itu pasti adanya di pembayaran kan banyak itu pembayaran A, B, C, D itu. Terus cari aja yang di penerimaan negara atau PNBP atau pajak. Nah itu kasih masuk kode billing yang 820 sekian. Nah pastikan juga misalnya di kode billing itu 15 juta. Iya. Tahu-tahu munculnya 50 juta, jangan dibayar. Karena yang namanya kode billing di Simponi itu adalah nomor unik. Jadi kalau nomor itu diklik ternyata 15 juta sama, ya udah sesuai toh, bisa dibayarkan. Dan jangan khawatir itu misalnya aku takut kedobelan nih Pak, nggak mungkin kedobelan karena begitu sudah dibayar mau dibayar lagi nggak mau, pasti dianggap error gitu karena itu udah gitu. Berarti cuma sekali ya? Sekali. Kode itu cuma sekali pakai. Kalau kaitannya dengan tadi kode Simponi ini gimana? Simponi tadi itu untuk memunculkan kode billing. Kayak gitu. Jadi kode billing itu dibuatnya di Simponi. Itu di sistem
Tapi data jumlah pengujian tarifnya dari Evilite itu ya. Kan harus menginput juga. Oh, okay. Dan kami juga pesan ke para pelanggan atau customer yang mau bayar PNBP itu hati-hati ya, karena ngeklik ya kita ngisi kode billing itu hati-hati. Soalnya di Indonesia itu kan semua kementerian ada PNBP-nya. Pakai Simponi juga. Semuanya pakai Simponi. Semuanya. Makanya hati-hati, misalnya gini, nomor kode 4 kode di belakang itu 4 digit itu kan nomor unik. Iya. Ya mungkin gila misalnya 7, dia dianggap 1, misalnya berapa ya? 2 dikira 7 kan bisa Pak. Tahu-tahu kan dia nggak ngecek kok masuk nilainya kebetulan kok ya sama, tapi jarang sama, kok nilainya beda, itu jangan dibayar, karena itu nanti bisa membayarkan kode billing untuk orang lain. Oh, jadi tetap harus ya. Harus hati-hati. Ya. Kode billingnya harus benar-benar. Misalnya nanti ya intinya pokoknya gini, dilihat aja nominalnya tadi berapa, kalau 500 pasti kode billing di Simponi itu yang dibayarkan itu juga pasti sama kayak gitu. Jadi tetap dia harus teliti tentang kode billingnya dan dia harus tahu dia itu seharusnya bayar berapa. Nominalnya yang nominalnya. Kayak kalau Briva kan kadang nominalnya ya, kita nulis sendiri nominalnya. Ada loh sebagian Briva itu. Kalau untuk pembayaran yang pembayaran sekolah enggak? Langsung otomatis sama keluar. Nama anaknya sama apa kisarannya ya. Iya. Atau misalnya kalau Mbak punya M-Banking kan bisa itu e-commerce itu yang suka belanja-belanja online itu kan sebenarnya di Tokopedia atau di Shopee atau apa ada juga fasilitas. Mau cari yang pembayaran gitu, pasti ketemu itu sama aja. Oh berarti bisa pakai PP itu ya? Apa? PayPay model PayPay? PayPay sih kayaknya bisa kayak OVO atau apa bisa. Bisa itu bisa. Oh berarti apa itu namanya? Boleh buat apa? Orang out juga. Oh iya. Evanet tuh. Namanya. Iya. Terus ini pertanyaan masyarakat dan juga saya juga ini. Kalau nanti PNBP itu kan kalau misalnya dalam setahun itu jumlahnya mungkin banyak banget. Itu dipakai untuk apa ya? Untuk atas dipakai untuk apa? Oh jadi gini kan. Atau untuk pemerintah gimana itu? Sebenarnya kami kasih pengertian dulu ya, itu kalau PNBP itu kan sebenarnya penerimaan negara. Negara itu kan juga punya kewajiban untuk bayar apa ya, bayar pegawainya, untuk ya kalau untuk masyarakat ya untuk apa, untuk bikin jalan atau apa-apa. Dan salah satunya kan pemerintah itu kan harus membiayai kantor-kantor pemerintahannya. Termasuk kita berarti. Kayak itu kan kalau di sistem bukan di bagian keuangan itu kan ada. Pembayaran itu adalah rupiah murni dan PNBP. Nah disitulah peran PNBP itu jadi begini, jadi uang yang disetor itu dimasukkan ke kas negara. Terus itu PNBP itu tadi kan jumlahnya berapa itu nanti dikembalikan, memang apa istilah jatah ya itu ya. Prosentasenya ada ya. Punyanya bagiannya misalnya kami di kantor Waktas itu punyanya Waktas. Kebetulan kalau di sini kan ini terlalu teknis jadi ya sekilas padang aja ya. Nah itu kan sini kan misalnya kan bisa menggunakan dana PNBP 67%. Nah itu bisa dipakai untuk itu. Cuma jangan salah paham, itu uang itu nggak langsung bisa dipakai loh. Mau kalau ada customer masuk terus uangnya dipakai enggak bisa, harus di setorkan dulu ke kas negara. Oh, tetap harus setorkan baru negara nanti baru memberikan itu lewat itu kan yang mungkin bagian. Di lain waktu atau? Oh enggak, kalau sistemnya memang gitu. Jadi kita itu menggunakan dana PNBP itu adalah berdasarkan pendapatan tahun kemarin. Maksudnya pengajuan tahun kemarin gitu. Jadi nggak langsung itu. Berarti nggak langsung kita bulan ini menghasilkan 10 juta dari customer langsung dipakai terus 67% berapa persennya terus langsung bisa dipakai untuk bisa. Itu mungkin ya apa alat-alat atau apa nggak bisa ya? Ya semua itu bisa untuk beli alat. Jadi penggunaannya tuh tapi nggak langsung. Nggak langsung. Jadi kantor itu untuk beli bahan pengujian atau untuk untuk pembelian alat apa ya PCR apa yang mahal itu kayak itu kan belanja modal. Jadi atau kayak itu SDM misalnya Pak Basuki itu kok sekarang itu
toilet apa untuk tapi kok perlu di refresh. Oh iya, harus kurang vitamin, harus peningkatan SDM dengan pas itu atau pemberian vitamin. Plak. Kan itu utamanya kayak gitu. Sekarang pesan untuk customer kita terkait dengan pembayaran. Oh ya, ini pesannya. Biasanya customer itu selalu tanya, Pak, saya itu kan, misalnya kalau perorangan nggak masalah ya. Untuk perusahaan atau kan ada juga instansi pemerintah, terutama dinas, puskesmas atau apa itu kan bingung. Pak, saya mau meng-SPJ kan ke bendahara harus ada bukti bla bla bla, saya minta kwitansi. Kami kan tidak menerima uang tunai. Pertama gitu. Jadi pengguna jasa atau customer itu harus definisinya harus tahu dulu. Pembayaran PNBP itu bukan mereka kasih uang ke kantor balai besar negara, tidak. Itu kan uang itu sebenarnya adalah disetor ke kas negara. Jadi itu transaksi antara pengguna jasa atau customer ke kas negara. Kas negara langsung. Nah kadang Pak, saya minta dong, minta bukti setor. Oh enggak, ini saya sarankan gini. Itu waktu saya kasih kode billing, itu kan ada status belum bayar. Nah, itu disimpan aja nggak apa. Begitu dibayar, otomatis kan mesti ada bukti toh. Ada bukti kalau kamu sudah bayar. Pasti bukti yang utama itu saya bilang adalah NTPN, nomor transaksi penerimaan negara. NTPN, nomor transaksi penerimaan negara. Nah itulah kwitansi yang untuk bukti kalau kami sudah lunas bayar. Itu aja dilengketkan ke yang kode billing tadi. Terus bagian keuangan bisa membuat kwitansi ya, kwitansi terus dilengketkan. Kalau ditanya enggak, kami harus perlu stempel kantor wates, enggak, jangan. Perlu, ya? Kita kan nggak terima uang. Ya kalau itu tanda tangan bisa aja bendaharanya sendiri, karena itu kan yang nyetor gitu, atau ya putusan Pak A, Pak B, atau Bu C itu yang tanda tangan gitu aja dilampiri gitu. Jadi semuanya bisa langsung. Jadi nggak, kami kasih pengertian transaksi PNBP itu bukan customer membayar balai besar petroleum, bukan. Customer membayar ke kas negara untuk negara. Balai besar veteriner itu cuma menguji, disuruh pemerintah untuk bagian uji. Ya kalau kebetulan kita kan apa itu pengujian mungkin ya yang lainnya, orang lain mungkin biaya cukai atau apa kan sendiri-sendiri, atau kantor imigrasi itu kan cuma semua ada PNBP-nya. Sekarang Pak, pertanyaan saya sebenarnya, kalau kode billing itu bisa dibayar 1 bulan kemudian atau gimana? Waduh. Misalnya kita perusahaan atau teman-teman customer belum punya uang misalnya, yang sampelnya masuk dulu, nanti bayarnya bulan depan aja ya. Gitu. Kan kita kerjasama kan, harus saling mendukung. Kebetulan ya mohon maaf itu kalau sistem PNBP di kami terutama itu kan ada EVILAB itu aplikasi. Jadi mereka nggak dapat bekerja kalau saya nggak ngeklik lunas. Sedangkan saya aja nggak dibayar-bayar, maksudnya istilahnya kode billingnya nggak segera dibayar. Jadi kami sarankan juga mungkin kalau mau menguji 1 bulan baru punya uang, ya mohon maaf ya, lebih baik jangan ujikan dulu. Ya bukan gitu. Ya pastilah kalau istilahnya kalau ada dana, masih niat mau menguji, terutama untuk lalu lintas ya Pak, itu pasti punya. Pasti mudah dulu. Terus kalau lalu lintas itu kan butuh waktu cepat. Begitu datang ya udah tak kasih kode billing. Kalau semua sudah selesai, itu tadi yang persyaratan kalau memenuhi syarat tadi udah kode billing, ya kami sarankan segera dibayar. Memang ada masa kadaluarsa seminggu. Oh ada masa kadaluarsanya ya kode billing. Tapi harus dipikirkan juga kalau seminggu itu nunggu misalnya pengujian. Mungkin ada sampel-sampel yang nggak awet kayak gitu. Mosok sudah 1 hari, 2 hari, 3 hari kan nanti rusak, bisa sampel bisa rusak. Jadi kami ya pasti saya pikir ya pengguna jasa itu pasti punya dana untuk itu, ya nggak mungkin lama gitu. Jadi
Untuk teman-teman di Balai Besar Kabupaten Wates kita mempunyai kebijaksanaan bahwa sampel itu diuji kalau sudah dilakukan pembayaran. Ya, kayak gitu. Kan nggak bisa tadi sampaikan Pak Mas Robert bahwa nunggu 1 bulan kemudian nggak bisa. Ternyata juga e-billingnya kodenya itu hanya 1 minggu. 1 minggu. Iya, itu pun harus dipertimbangkan lagi ya. Iya, dipertimbangkan. Kalau memang nanti lama-lama seminggu, iya, bakterinya jadi semakin banyak. Nah, itu kan juga malah berisiko ya. Nggak bagus. Oke. Sekarang balik ke PNBP tadi. PNBP itu acuannya yang tadi ya, apa PNK, PP, itu ada pengecualian enggak untuk tarifnya itu? Misalnya, wah ini karena sangat penting dan sangat emergensi, terus diskon deh 50% gitu. Oh ya, itu kan sebenarnya ada itu kan. Itu nanti PP 28 tadi diturunkan lagi ke Peraturan Kementerian Pertanian nomor 36 2023 itu tentang tata cara yang berlaku di persyaratan yang berlaku di Kementerian Pertanian. Nah itu salah satunya kan tentang tarif mahasiswa. Oh diskon khusus mahasiswa ada. Mahasiswa itu bisa mengajukan apa ya? Itu Pak kami mahasiswa ya mungkin kalau mau masuk sedikit sekali kan nggak apa-apa pakai tarif umum. Cuma kalau tarif harganya mahal. PCR ya, PCR mahal 500 itu kan mahasiswa di 10 ya 5 juta. Bisa itu apa istilahnya harus mengajukan. Nah, bisa kalau dia mahasiswa tak? Apa tuh syaratnya dia mahasiswa? Harus tapi ya, nggak harus ya. Nggak harus kalau mahasiswanya apa ya istilahnya membayar PNBP. Kadang kan ya mungkin mereka itu kadang aku sedikit ribet boleh Pak Dikan atau Pak siapa itu. Tapi kalau mau bisa itu syaratnya yang diatur di Peraturan Kementerian Pertanian nomor 36 adalah satu yang namanya mahasiswa punya KTP ya, namanya kartu mahasiswa KTM kartu mahasiswa. Terus yang kedua harus bikin proposal. Penelitian kan biasanya yang mau skripsi S2 itu apa Pak? S2 tesis, S3 disertasi. Nah, kayak apa kalau anak sekolah itu bisa untuk tugas akhir apa itu kan? Oh kalau berarti beda-beda ya. Anak SMA berapa persen? Ya, sebentar itu saya terangkan dulu. Itu nanti saya terangkan berapa tarifnya ya. Oh, iya, jadi gini, syaratnya dulu. Oh iya, syaratnya. Kan dia kan bikin tadi, bikin proposal. Yang harus dibikinkan proposal itu tentang penelitian, judulnya apa, bla itu penelitian. Yang ketiga, surat permohonan dari dekan yang ini ya. Kalau kepala sekolah kan sekolah. Kalau orang kuliah itu apa ya? Lo nggak tahu. Ya Pak, fakultas ya pokoknya itulah ada mengesahkan kalau itu memang mahasiswa. Gitu. Nah, 3 syarat itu harus dimasukkan dulu. Jangan sampai ke sini bawa syarat sama bawa sampel. Kan belum tentu. Kami kan juga memang kasih diskon tapi dilihat. Oh gitu. Dilihat kesediaannya bahan itu hanya Anda atau cukup atau enggak. Kami kan harus prioritas juga karena kantor kami kan juga itu pelayanan tuh misalnya ada kasus. Berarti tidak semua dikabulkan. Sebenarnya selama ini dikabulkan. Cuma itu kan prasyarat itu makanya harus dikasih masuk. Biasanya 95% di ACC sama Pak pimpinan kami kan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa gitu ya. Terus itu penting untuk bangsa itu masukkan dulu ya. Okay. Nanti kalau kami dapat disposisi jadi baru nanti di bawah sampelnya ujian apa gitu. Cuma saya pesan sebagai adik-adik mahasiswa maupun pelajar di surat permohonan itu harus mencantumkan kami adalah mahasiswa, kami minta tarif berdasarkan PMK 85 tahun 2023 Peraturan Menteri Keuangan nomor 85 tahun 2022 tentang pembayaran volatil. Terus dan Peraturan Menteri Pertanian nomor 36 tahun 2023 itu harus harus dibunyikan, dituliskan itu biar kuat. Jadi kami nggak salah kayak gitu. Nah itu untuk tarifnya itu untuk anak
mahasiswa S1. Anda dulu SMP, SMA, SD kan nggak mungkin. Memang ada anak S1. Ada kemarin SMP itu, SMP ada penelitian kemarin ya. Saya semangat juga. Akhirnya jadi juara itu ya. Juara ujiannya di luar atas. Dapat diskon, harusnya kita dapat penghargaan juga. Itu kalau anak SMA sama D1, D2, D3 kalau nggak salah ya, itu dapat diskon. Bayarnya aja ya, saya bilang ya, bayarnya 25%. 25% dari diskonnya 75%. Nah, itu. Bayarnya 25%. Cari 1 juta dia cuma bayar 250. 250 Itu untuk anak SMA, anak pelajar ya, sama D1, D2. Kalau ngaku anak pelajar, anak SMA gimana? Oh iya enggak. Ya kan itu tadi ada. Nggak boleh ya? Ada tanda tangan kepala sekolah. Oh, iya. Itu harus pakai syarat itu. Terus yang untuk S1 itu bayarnya 50%. S1 50%. S2 kalau 1 juta bayarnya 500.000. S2 bayarnya 75%. Bayarnya 5%. 750. 1 juta bayarnya 250. Nah, itu kembali ya. Itu untuk dokter ya S3 itu. Kalau dokter S3 itu bayarnya 90% ya? Bayarnya. Oh, bayarnya 90%. Diskonnya 10%. Oh, cuma 10%. Ya kan Pak dokter itu kan sulit, mikirnya sulit banget itu dokter itu. Ya tapi kan udah bekerja. Oh iya. Dokter ini bekerja. Bekerja. Jadi kalau S3 dokter bayarnya 90%. Diskonnya cuma 10%. Bukan diskonnya 90%. Bukan, jangan salah. Salah. Iya. Enak banget kalau S3 diskonnya lebih besar. Semakin anak kecil, semakin diskonnya semakin kecil. Iya. Ya kan itu. Baik, terakhir Mas Robert, pesan untuk customer kita kaitannya dengan tarif tadi digarisbawahi saja. Yang penting mengacu pada permasalahan-permasalahan yang sering muncul di kita terkait dengan pembayaran. Oh ya. Monggo. Jadi kan pengguna jasa itu harus memastikan apa ya, istilahnya dia menguji apa, kami itu bisa menguji atau tidak. Karena kebetulan di kami itu kan banyak penguji. Memang ada banyak kali pengujinya PBR, ANTRA, RBT ya saya nggak hafal. Pokoknya selama lab kami bisa uji dan ketersediaan bahan dan alat tidak rusak, kami bisa. Dan kebetulan di kami itu ada itu semacam. Kalau di PMK kan banyak sekali tarik-tarikan, tapi kami coba yang bisa untuk uji kami itu apa aja itu kami bikinkan Excel. Bentuk Excel sih mas. Nah itu bisa mereka pelajari, bisa diambil bisa dilihat di mana tuh? Tanya di website sih. Nah itu biasanya di website ada di bawah ini. Iya. Di bawah ini. Nah kayak itu makanya itu istilahnya biasa ada ini ada iklan dari Pak Kepala Balai. Oh iya. Nah itu kan itu tadi dipastikan bisa menguji. Pastikan bisa menguji yang pertama. Yang kedua harus lengkap. Terutama kalau dikirim itu harus ini ujinya apa itu harus ada. Ujinya apa harus lengkap, sampelnya harus benar. Ya. Otomatis kan. Dan yang ketiga itu kan ya bukannya apa ya, kami mungkin kalau jam pelayanan jam 8 sampai jam 3. Mungkin kalau di lewat jam 3 ya bisa kami terima, cuma ya itu tadi tinggal aja. Itu tadi harus lengkap, pengantar ujinya itu harus lengkap. Pengantarnya lengkap. Jadi nanti tidak bingung. Terus apa berarti poinnya nomor 3 nih? Ya, waktu apa? Memasukkan sampelnya harus dipastikan sampel bagus, jumlah dipastikan cocok sama dengan pengantar, ujinya juga tepat. Jangan gonta-ganti nanti pusing. Jangan gonta-ganti juga karena kode billingnya juga ada. Untuk kiriman ya pastikan telepon ada kami di nomor layanan nanti. Udah ada nomor layanan. Kalau ada masalah nanti yang jawab Mas Robert sama saya. Itu tanya dulu Pak, kami mau uji ini bisa enggak? Pastikan dulu ya. Nanti kami tanya ke lab, kira-kira bisa enggak? Kalau bisa, oh bisa. Bisa diantar sendiri atau lewat itu tadi kurir. Nah, terus itu tadi pembayaran jangan terlalu lama, nanti kalau lama itu. Keempat, pembayarannya jangan terlalu lama. Nanti kalau seminggu hangus. Nah kalau minta mau cepat ya harus segera dibayar. Cuma saya mohon maaf, itu kan itu kan keadaan di kami
tidak antri ya. Ya, pengujian nggak antri. Kalau kemudian kalau landai-landai gitu aja cepat sebenarnya, sesuai dengan apa yang janji layanan kita. Janji layanan. Ada di Excel itu sebenarnya pengujian apa, terus berapa lama itu ada di itu. Apa itu? Nggak nyetok. Jadi ada pesan sponsor ini guys, nggak kelihatan tulisannya kecil. Nah, gitu. Yang keempat, segera bayar tadi ya. Segera bayar, karena kalau nggak bayar udah belinya angus. Angus itu. Terus misalnya pengujian bakteri nambah Nah, kita kan jangan nggak sesuai loh, nggak valid. Ya, nggak valid. Organnya rusak, jadi nggak sesuai. Iya. Apa itu? Oke guys, ada beberapa pesan tadi yang disampaikan oleh Mas Robert. PNBP kita penerimaan negara bukan pajak. Bukan pajak. Jadi ada penerimaan negara yang pajak sih. Ya kan pajak itu kan. Oh iya. Penerimaan kita kan pajak. Oh iya. Selain sumber daya alam, Iya. ekspor apa-apa. Wah itu pembahasan yang lain lagi besok kan. Lagi. Iya. Oke, kita sudahi bahasan kita tentang tarif PNBP. Kalau tarif bisa diakses di websitenya Wates tadi. Kemudian kalau 5 atau 4 poin tadi saya ulangi, kita ulangi ya. Yang pertama, ya pastikan pengujiannya apa, sampelnya apa, poin tepat lah. Tarifnya juga harus dilihat dulu, jangan sampai bayar tapi sing dibayar punya orang lain. Nah, gitu lah. Hati-hati banget itu. Terus kemudian segera dibayar. Iya. Karena kalau nggak dibayar, nggak diuji dulu. Prinsipnya harus bayar baru diuji. Nah, gitu. Dan kalau nggak segera dibayar, nanti bakterinya kalau ujinya bakteri banyak. Ya, rusak. Produknya sudah semakin rusak. Iya. Kemudian untuk mahasiswi ada tarif. Itu harus tapi harus dipenuhi dulu persyaratannya. Persyaratannya harus dipenuhi. Persyaratan kirim dulu baru kirim sampel. Oke ini sama Mas Ibe dan pimpinan kami. Bukan masalah ya. Oh bukan. Nanti kalau Mas Ibe nanti pungli lagi. Nah, kita hindari pungli. Salah satu manfaatnya tadi adalah untuk dengan e-billing cashless itu kita pangkas peluang untuk pungli. Karena kita mau bersih-bersih. Iya kan gitu. Bersih-bersih, pokoknya kita bersih. Iya. Yang kelima apa tadi yang ini? Kebanyakan Pak, cuma 4 ya. Kebanyakan kan? Ya. Saya tangannya jadinya 5, jadi 5 gitu. Iya ya. Oke. Baik, 4 poin sudah kita pelajari dan poin-poin tentang penerimaan negara bukan pajak dari BPK atas tarif layanan di BPK atas sudah kita jelaskan. Kalau masih ada pertanyaan, masih ada keraguan, ini nomor Mas yang jawab nanti kita semuanya. Kita akan selesaikan semuanya. Ciao, sampai ketemu lagi lain kesempatan.